Kembali di Kompas Siang Saudara, meski sudah melakukan serangkaian penggeledahan guna mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, namun hingga kini KPK belum juga menetapkan tersangka. Hal ini dikritik oleh mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Saud menilai seharusnya KPK mengumumkan nama tersangka agar penanganan kasus lebih efisien dan tidak menjadi isu liar di tahun politik. KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Tapi saat itu, Mentan tak berada di tempat. Menurut mantan komisioner KPK, Saud Situmorang, KPK seharusnya segera mengumumkan nama tersangka dan melakukan penahanan supaya tidak menjadi isu liar. Hal tersebut harus dilakukan KPK karena saat ini adalah tahun politik menjelang pemilu 2024. Jika KPK memang belum siap mengumumkan nama tersangka, lebih baik kasus ini ditunda terlebih dahulu karena batas pidana masih lama dan jika ingin mengungkap kasus tersebut masih bisa dilakukan setelah pemilu 2024. Yang paling baik sebenarnya begitu disebutkan karena ini kan extraordinary crime. Jadi harus extraordinary effort. Ketika itu sudah diumumkan sebaiknya memang menjadi akan lebih efisien efektif kalau dilakukan penahanan dan seterusnya. Apalagi ini tidak menyebutnya namanya, tapi kan nggak mungkin ya. Masa rumah ini digeledah saya nggak TSK, nggak mungkin juga gitu. Kan pengalaman pada masa lalu supaya nggak noisy, berisik, karena kita mau pesta cari pemimpin yang baik supaya nggak diwarnai oleh atau colored by diwarnai oleh beberapa upaya yang baik. Sebenarnya ini kan bisa ditunda dulu. Toh kedaluarsanya pidana itu kan 18-an ya. Jadi nggak sekarang juga nanti habis pemilihan presiden baru juga demi keadilan dia juga bisa ditindaklanjuti. Jadi ini as a matter of wisdom saya pikir ya, Mbak. Senin kemarin, KPK juga ikut memeriksa pengacara Febri Diansah dan Rasamala Aritonang sebagai saksi di kasus dugaan korupsi Kementan. KPK menyebut keterangan para saksi ini untuk memperjelas dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kantor Kementan. Hari ini tadi kami memanggil 3 orang, ya, ada sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang, gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan akan turun tangan apabila aparat hukum yang mengusut kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian menemukan kesulitan bahkan jika benar ada indikasi penghalangan dan penghilangan alat bukti. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga. Ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengaku terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Nasdem tidak akan melakukan intervensi KPK kendati ada dugaan kader Nasdem yang juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam kasus ini. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Hingga kini, KPK belum menentukan tersangka termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV.